Oke, kita langsung mulai ya, ya. Jadi kita akan melakukan presentasi untuk mata kuliah Global Supply Chain and Logistics, dan kita akan fokus untuk Global Supply Chain Management, di mana ada subfokusnya kita akan menjelaskan tentang sourcing, supply management, dan supply policy. Oke, kita langsung masuk ke slide-nya. Oh ya, dengan dosen kita, Ibu Dr. Dewi Nusraningrum, Master of Science. Oke, di sini kita akan fokus untuk implementasi dan optimasi Green Supply Chain Management di masing-masing perusahaan di bidang telekomunikasi, IT, dan sertifikasi. Kelompok 6 terdiri dari saya, Ferdian Hardinata, Bang Deddy Nur Cahyadi, dan Mas Ahmad Fakih. Oke, kita akan langsung masuk ke Green Supply Chain Management. Jadi di sini Green Supply Chain adalah suatu model bisnis rantai pasok yang berkorelasi dengan implementasi prinsip pengembangan yang berkelanjutan terhadap praktik bisnis dengan memperhatikan aspek lingkungan. Global Supply Chain mencakup desain dan produksi ramah lingkungan serta fungsi teknologi dan pendaur ulangan. Serta tujuan utama dari model rantai pasok ini adalah meminimalisir konsumsi sumber daya dan pengaruh buruk terhadap lingkungan. Untuk manfaat Green Supply Chain Management, itu ada beberapa. Pertama adalah untuk perspektif industri yang akan meningkatkan saham dan reputasi perusahaan tersebut dengan tujuan untuk menarik investor untuk berinvestasi pada industri yang ramah lingkungan. Lalu Global Supply Chain Management berpotensi untuk mengurangi biaya produksi dan meningkatkan daya saing global dengan mengurangi konsumsi energi dan bahan baku yang tidak ramah lingkungan. Lalu GSCM itu mendorong industri untuk mampu bersaing di pasar global dan memberikan peluang bagi produsen untuk meningkatkan produk agar banyak negara dan konsumen itu mulai peduli terhadap pentingnya produk yang ramah lingkungan dan berkelanjutan, sehingga akan meningkatkan daya tarik produk tersebut di pasar global. Beberapa kendala untuk green supply chain adalah kurangnya pedoman yang tepat untuk melaksanakan pengadaan global green supply chain, lalu kurangnya komitmen dari top manajemen untuk mengimplementasikan pengadaan green supply chain, lalu struktur organisasi perusahaan yang lemah dalam mendukung implementasi green manufacturing, dan tidak memiliki manajemen lingkungan yang terstruktur untuk saat ini. Selanjutnya, pengetahuan pemilik perusahaan mengenai produk praktek green manufacturing, karena adanya anggapan bahwa praktek green manufacturing hanya akan membutuhkan biaya yang besar dan tidak memiliki manfaat signifikan bagi perusahaan tersebut. Dan yang terakhir adalah rendahnya komitmen dari pemasok. Berikut adalah diagram green supply chain, di mana terdiri dari circling antara raw material, production, transportasi, distribusi, konsumsi, dan mendaur ulang ke raw material lagi. Dan itu kita sebut chain of sustainable supply chain. Oke, kita akan masuk untuk perspektif pertama dari perusahaan Cisco. Akan saya bawakan. Pertama, agendanya adalah untuk introduction, di mana di situ terdapat perspektif price policy, lalu green supply chain management and operational related, yang terdiri dari circular economy yang terkait dengan sourcing, supply management, dan price policy, lalu product life cycle yang korelasi dengan sourcing, supply management, dan price policy, serta social dan environment responsibility, which is itu mencakup keseluruhan green SCM. Oke. Pertama, apakah Cisco System itu? Jadi Cisco System adalah penyedia teknologi jaringan dan komunikasi global yang berpusat di San Francisco, Amerika. Cisco ini menawarkan berbagai peralatan dan layanan atau services yang mengangkut data, suara, dan video di keseluruhan dunia. Produk dan layanan ini dibagi menjadi beberapa kategori, termasuk router, switch, jaringan akses, IP phone, security, serat optik,
jaringan database, signaling, jaringan untuk perumahan, services teknis, dan pelayanan jaringan. Cisco membantu bisnis dan individu terhubung dan berkomunikasi dengan lebih efisien dan efektif, dan keseluruhannya akan terkonek dengan internet. Bisnis Cisco di Indonesia ini memiliki policy untuk harus melalui partner karena tidak bisa direct, kecuali itu ada government to government dengan beberapa terms dan policy yang dikhususkan, serta untuk kebijakan harga itu sudah diatur melalui partnership price policy baru ke end customer. Untuk perubahan harga itu dipublikasikan dalam satu daftar harga katalog yang dipersiapkan oleh teman-teman orang-orang sales, dan sesuai kebijakan Cisco, akses daftar harga katalog dibatasi untuk perusahaan-perusahaan yang mengadakan perjanjian pembelian langsung dengan Cisco. Teknologi yang dijual itu secara hardware dan service antara lain networking, network security, wireless mobility, dan collaboration. Kita masuk ke Cisco dan keterkaitan dengan GSCM. Circular economy, di mana Cisco itu berkomitmen untuk menggunakan ekonomi linear, di mana produksinya itu akan didaur ulang sehingga mengurangi penggunaan resources atau sumber daya itu tersebut. Di sini mengapa ekonomi sirkular itu penting, karena di masyarakat kita menggunakan banyak sekali sumber daya alam yang diregenerasi oleh planet kita. Kita kalau terus-menerus digunakan pasti akan habis. Oleh karena itu, circular economy atau ekonomi sirkular tidak hanya mengacu pada model ambil buat sampah saat ini, tapi juga bertujuan untuk mendefinisikan kembali pertumbuhan yang berfokus pada dikembalikan ke manfaat positif bagi masyarakat luas. Selanjutnya, Cisco approach atau pendekatan Cisco. Cisco menggunakan pendekatan holistik yang mencakup cara perusahaan Cisco itu merancang, membuat, menghadirkan produk hingga cara menilai aset yang dimiliki dan mengubahnya menjadi suatu produk yang baru. Cisco itu menerapkan teknologi Cisco untuk mendukung pelanggan dari perspektif transformasi sirkular. Ini dilihat dari bagan, mungkin mirip dengan circle yang GSCM. Di sini ada ecosystem leadership, circular solutions, lalu circling antara consumption, design, dan operation. Oke, selanjutnya what goes around comes around. Jadi itu komitmen dari Cisco adalah seperti tadi ekonomi sirkular. There is no planet B. Jadi tidak ada planet B, sehingga kita harus lebih fokus untuk menjaga itu kan, melestarikan planet kita itu. Sehingga Cisco beralih ke ekonomi linear. Dari ekonomi linear ke ekonomi sirkular, artinya produk-produk itu akan di reuse dan recycle, akan digunakan lagi atau nanti di recycle untuk di enhance teknologi, dibuat lagi agar bisa dipergunakan kembali. Seiring perjalanan Cisco menuju emisi nol yang akan ditargetkan pada 2040, Cisco itu menerapkan sirkularitas di setiap tahap siklus hidup produk. Jadi dari cara merancang, membuat, dan mengirimkan produk hingga ke end customer, dari perusahaan itu mempromosikan sampai dengan digunakan kembali, itu semuanya menggunakan cara yang ramah lingkungan. Lalu dari perspektif desain, itu Cisco berkomitmen untuk merancang produksi untuk yang seperti tadi, mempertimbangkan sirkularitas, itu menggunakan sumber daya yang lebih sedikit untuk dibuat dan digunakan, serta untuk di-reuse atau diperbaiki untuk digunakan kembali. Untuk di bawah itu percentage adalah komitmen Cisco dari presentasinya. Mungkin bisa dibaca dari 100%, 100% new Cisco product, dan packagingnya itu akan menggunakan desain sirkular atau yang tadi mereflek di slide sebelumnya. Lalu selanjutnya 50% produk packaging itu dikurangi ya, akan mengurangi, maksud saya untuk next financial year-nya akan dikurangi gitu. Lalu 75% reduction itu akan menggunakan bahan yang lebih simple
Lalu selanjutnya menggunakan plastik yang lebih sedikit. Oke. Selanjutnya produksi sangat penting, itulah sebabnya Cisco bekerja sama dengan pemasok untuk itu menjunjung tinggi hak asasi manusia, meningkatkan kesehatan serta kesejahteraan pekerja, serta yang paling penting yang related dengan GSM adalah meminimalkan dampak lingkungan di seluruh supply chain Cisco. Di bawahnya adalah komitmen untuk supply chain, yaitu 80% komponen Cisco fabrikasi itu akan mengikuti greenhouse dan emisi gas yang lebih kecil. Lalu selanjutnya 70% Cisco komponen dan manufacturing supplier akan menggunakan teknologi yang zero waste. Dan selanjutnya 30% mengurangi supply chain untuk seperti tadi untuk mengurangi emisi. Selanjutnya life cycle product dari pengiriman, penggunaan, dan reuse. Lalu ini adalah dampak sosialnya dari kode etik supplier, ketahanan lingkungan, serta kebijakan penggunaan mineral yang bertanggung jawab, which is akan mengurangi penggunaan sumber daya alam tersebut. Itu dari Cisco. Terima kasih banyak. Selanjutnya akan dilanjutkan untuk Bali Tower oleh Bang Deddy Nur Cahyadi. Silakan Bang Deddy. Terima kasih Pak Ferdian untuk penjelasannya tentang Cisco. Cukup menarik untuk perusahaan Cisco. Cisco sangat besar di bidang telekomunikasi dan saat ini mempunyai GSC yang sangat baik lah. Ya, terima kasih. Saat ini saya mau menjelaskan sedikit tentang Bali Tower. Kita perkenalkan dulu ya Bali Tower ini. Bali Tower ini merupakan perusahaan penyedia infrastruktur menara telekomunikasi dan pelopor penyediaan sarana menara yang dilengkapi oleh fasilitas transmisi terintegrasi melalui jaringan kabel serat optik atau biasa disebut dengan fiber optik dan transmisi wireless yang senantiasa mendukung kemajuan teknologi di bidang telekomunikasi. PT Bali Tower sendiri berkomitmen untuk terus memberikan pelayanan yang terbaik bagi para pelanggan di tengah perkembangan teknologi dan perubahan lingkungan bisnis, serta melakukan inovasi produk secara terus-menerus sesuai dengan kebutuhan pelanggan yang dinamis. PT Bali Tower Sentra memberi jasa layanan internet dan televisi berbayar kepada pelanggan di berbagai sektor melalui produk namanya Bali Fiber. Dalam melaksanakan operasionalnya, SCM atau Supply Chain Management merupakan hal yang sangat penting dalam operasi perusahaan dalam pemenuhan tuntunan lingkungan dan peraturan. Supply Chain Management tradisional telah berkembang sebagai Green Supply Chain Management atau GSCM. Boleh di next Pak. Oke, kita masuk ke rumusan masalah. Bagaimana penerapan GSCM pada PT Bali Tower Sentra? Oke, nah ini analisa permasalahannya dulu ya Pak. Jadi gini, Bali Tower Sentra ini memiliki beberapa produk. Produknya itu sesuai dengan kebutuhan customer atau kliennya. Jadi ini salah satu produk kami, PT Bali Tower itu memiliki produk yang digunakan masyarakat untuk menunjang akses komunikasi. Berikut produknya itu diagram ONT1 port. Mungkin kebutuhan ini untuk kelas menengah ke bawah ya, untuk satu port ini dikarenakan tidak terlalu banyak komponen yang digunakan untuk kelas menengah ke bawah. Nextnya Pak. Nah, sedangkan ini diagram untuk 4 port. Jadi penggunaan ONT 4 port ini kita gunakan itu untuk kelas menengah ke atas, dikarenakan kita sama-sama tahu ya menengah ke atas itu kan untuk desain rumahnya, ya kan, luas rumahnya juga kan mempengaruhi gitu kan, untuk jaringan atau sinyal wireless yang untuk digunakan oleh customernya. Nextnya Mas. Oke, ini alur proses instalasinya. Jadi kita ada beberapa alur proses instalasi, salah satunya melalui underground, ya kan, untuk perumahan-perumahan underground kelas menengah ke atas itu biasanya kita tidak ada tuh tiang di dalam perumahan, melainkan untuk jaringannya sendiri lah bawah tanah semua agar lebih terlihat clean.
Dan di sini juga ada melalui tiang listrik, biasanya untuk menengah ke bawah gitu. Perumahan-perumahan yang pada umumnya seperti provider-provider lainnya, kita akan menarik dari tiang to tiang sampai rumah sisi customer. Next, Mas. Dan di sini juga ada produk kita untuk di apartemen. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan di atas, untuk menengah ke atas di apartemen itu mempunyai unit ya kan, atau showroomnya sendiri yang begitu besar. Jadi gimana caranya agar produk kami bisa sampai dari titik satu ke titik lainnya di unit tersebut. Next, Mas. Nah, ini dimensi JSDM. Saya jelaskan sedikit berupa piramid ya. Jadi yang pertama itu internal management, pengembangan GSCM melalui komponen support manajemen atas maupun tengah. Yang kedua green design, perencanaan keseluruhan fase desain dengan mempertimbangkan pengaruh lingkungan. Yang ketiga green purchasing, pembelian berdasarkan prinsip ramah lingkungan serta pemilihan pemasok dengan karakteristik lingkungan. Yang keempat green production, proses produksi dengan pertimbangan untuk meminimalisir polusi yang dihasilkan. Yang kelima green logistik, aspek logistik dengan mempertimbangkan aspek lingkungan seperti kebisingan, emisi dan polusi. Yang terakhir itu reverse logistik, produk atau material reuse, recycling, produksi ulang atau manufacturing, repair, pembauran, dan pembuangan secara aman. Next, Mas. Nah, ini analisa GSCM di PT Bali Tower. Jadi ada beberapa yang sudah saya pelajari sedikit dari perusahaan saya saat ini. Kita menjalankan GSCM itu hanya dua, green design dan green logistik. Jadi di green design ini produk atau mode milik Bali Tower ini produk buatan terbuat dari bahan plastik. Hal ini dapat dilakukan proses recycling ataupun refurbish sehingga dapat digunakan untuk produk lainnya. Terus lalu reverse logistik, PT Bali Tower Center Tbk ini dapat di recycling, refurbish maupun repair ke produk lain seperti produk tambahan PT Bali Tower Center pada proses lebih lanjut. Jadi sangat berkesinambungan nih, dari green design sama reverse logistik ini sangat berkesinambungan. Jadi dari desainnya kita juga bisa didaur ulang, nah logistik kita juga menerima daur ulang tersebut gitu. Next, Mas. Oke, hubungan GSCM dengan sourcing manajemen penerimaan kebijakan harga. Jadi untuk sourcingnya sendiri, keputusan internal manajemen, desain, serta purchasing menjadi pertimbangan dalam pemilihan vendor untuk sourcing PT Bali Tower Center Tbk. Manajemen penerimaan, purchasing, dan logistik menjadi pertimbangan karena hal ini terkait dengan pengadaan dan yang telah diatur oleh manajemen internal untuk menerima sourcing yang telah ditentukan. Kebijakan harga, purchasing, logistik, dan reverse logistik wajib diperhitungkan untuk menentukan jasa atau barang yang akan ditawarkan kepada end user atau B2B. Kesimpulannya, untuk meningkatkan efisiensi operasional perusahaan dengan meminimalisir risiko yang mungkin terjadi, PT Bali Torindo Sentra Tbk disarankan untuk menambahkan praktek serta penerapan GSCM. Hal ini memberikan dampak positif terhadap lingkungan dan persepsi konsumen atas produk milik PT Bali Tower Sentra. Next, Mas. Dampak GSCM jika tidak dilakukan. Nah, tadi kan ada beberapa poin tuh yang tidak dilakukan oleh PT Bali Tower. Nah, berikut ini salah satu dampaknya. Dampak lingkungan negatif, ya kan? Sebabnya perusahaan mungkin akan terus menghasilkan limbah dan polusi yang merugikan lingkungan sekitar. Hal ini dapat menyebabkan degradasi lingkungan, kerusakan ekosistem, dan penurunan kualitas udara dan air. Akibatnya timbul biaya CSA. Distrust terhadap perusahaan, konsumen menurun. Kedua, ketidakberlanjutannya sumber daya. Perusahaan akan mengalami peningkatan biaya operasional akibat penggunaan sumber daya yang tidak efisien. Hal ini dapat mengarah pada ketergantungan pada sumber daya yang semakin langka dan mahal. Akibatnya, biaya pengadaan,
Terus yang kedua, kehilangan konsumen akibat ketidaksesuaian vendor. Resiko reputasi. Sebabnya citra dan reputasi perusahaan di mata konsumen, investor, dan masyarakat luas, perusahaan yang dianggap tidak peduli terhadap lingkungan, cenderung kehilangan kepercayaan diri, dukungan dari pemangku kepentingan. Akibatnya kehilangan loyalitas dan distrust terhadap perusahaan. Keempat, ketidakpatuhan regulasi. Tidak menjalankan GSCM dapat menyebabkan pelanggaran terhadap regulasi lingkungan yang berlaku. Hal ini dapat berujung pada sanksi hukum, denda, atau bahkan penutupan operasional perusahaan. Akibatnya biaya operasional untuk HSE yang besar, sanksi dan denda. Dan yang terakhir, yang kelima, kehilangan peluang bisnis. Perusahaan tidak menjalankan GSCM mungkin akan kehilangan peluang bisnis dari konsumen yang lebih memiliki produk dan layanan dari perusahaan yang berkomitmen pada praktik ramah lingkungan. Akibatnya, konsumen menurun, tingkat kompetitor ramah lingkungan meningkat. Terakhir, tidak dapat bersaing dalam operasional. Next, Mas. Oke, selanjutnya ini akan dilanjutkan oleh Pak Paki. Waktu dan tempat saya tuh, silakan. Ya, baik. Terima kasih Mas Ferdian dan Mas Dedi, izin melanjutkan ya. Jadi di slide berikutnya ini yaitu di bidang pekerjaan saya, yaitu untuk sertifikasi ya. Di sini saya akan menyampaikan peran sertifikasi dalam proses supply chain management, yaitu kemampuan manajemen supply chain yang unggul menjadi kunci keberhasilan operasional dan ketahanan bisnis. Berikutnya, organisasi memerlukan sertifikasi agar supply chain yang efektif untuk mengelola efisiensi, kualitas, dan ketahanan rantai pasok. Berikutnya, keberadaan sertifikasi dalam supply chain management memberikan solusi untuk meningkatkan kualitas dan memberikan kunci untuk membuka pintu dalam pengiriman produk ke negara tertentu. Karena seperti kita tahu, ada beberapa negara-negara memang mempunyai beberapa persyaratan tertentu, sehingga dengan adanya sertifikasi bisa memudahkan pengiriman produk maupun maupun dari jasa ke negara tersebut. Berikutnya, Mas. Ya, jadi pengertian sertifikasi yaitu adalah sebuah penetapan yang dapat diberikan oleh pihak, organisasi, atau asosiasi tertentu terhadap seseorang atau perusahaan atau produk yang menjadi tanda jika pihak yang bersangkutan telah memenuhi standar kompetensi tertentu. Berikutnya, Mas. Mas Ferdian. Ya, di sini ada beberapa jenis sertifikasi ya, yaitu dari perusahaan, ya, sertifikasi seperti ISO 9001, 45000, ataupun 37000, seperti itu. Berikutnya ada sertifikasi personil ya, yaitu seperti plumbing maupun welding maupun dan sejenisnya. Lalu juga ada sertifikasi terhadap produk ya, seperti SNI ataupun halal seperti itu. Berikutnya, Mas Ferdian. Nah, manfaat sertifikasi itu sendiri yaitu untuk meningkatkan keunggulan yang lebih kompetitif terhadap pesaing ya. Jadi dengan adanya sertifikasi ini bisa mengangkat branding maupun meminimalisir dari resiko-resiko yang bisa terjadi, yaitu bisa membangun kredibilitas yang lebih profesional. Berikutnya, Mas. Nah, ini saya sampaikan sertifikasi label hijau atau Green Label Certification. Jadi GPCI ini, Green Product Council Indonesia, didirikan pada bulan Desember 2015 untuk mengajak seluruh masyarakat memperhatikan aspek lingkungan dan penggunaan produk bahan bangunan yang ramah lingkungan dan ramah lingkungan. Melalui standar penilaian atau alat pemeringkatan yang disusun oleh para ahli profesional,
GPCI menerbitkan Green Label Indonesia, yaitu sertifikasi produk ramah lingkungan yang telah memenuhi standar persyaratan yang diaudit oleh lembaga auditor profesional. Di sini kita lihat di belakangnya ada logo Green Label Indonesia. Jadi rekan-rekan bisa mungkin di beberapa produk ya bisa menemukan Green Label Indonesia ini. Jadi berarti produk tersebut sudah tersertifikasi Green Label seperti itu. Berikutnya, nah ya seperti kita tahu bahwa banyak ya sekarang kita sudah bergerak ke arah SDG ya, Sustainable Development Goals. Jadi salah satu dorongan untuk kita bisa menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan, yaitu kita bisa mendorong ke dalam SDG poin nomor 12 ini. Berikutnya. Nah, untuk sourcing sendiri, yaitu hal ini mencakup proses pemilihan dan pengadaan bahan baku, komponen atau produk jadi yang mempertimbangkan dampak lingkungan. Dan dalam konteks rantai pasok hijau ataupun green supply chain management, sourcing berfokus pada memastikan bahwa sumber daya yang dipergunakan berasal dari sumber-sumber yang berkelanjutan dan bahwa proses pengadaan tersebut meminimalkan dampak lingkungan sebanyak mungkin. Berikutnya. Nah, ini untuk implementasinya ya, sourcing dalam sertifikasi Green Label ya. Jadi di sini ada 3 hal, yaitu bahan baku. Ketika melakukan sertifikasi Green Label ini bisa mendapatkan nilai yang lebih tinggi gitu ya, nilai 2 untuk jika nilai TKDN-nya lebih dari 30% ataupun nilai 1 jika TKDN-nya di lebih besar dari 20%. Nah, poin yang lebih menentukan yaitu adalah di poin yang kedua ya, konsumsi energi dan konsumsi air. Jadi ketika suatu produk bisa mengurangi penggunaan energi sebanyak 20% dalam 1 tahun terakhir, itu bisa mendapatkan 3. Dan jika bisa menggunakan penghematan sebanyak 10% dalam 1 tahun terakhir, itu bisa mendapatkan nilai 2. Begitu juga untuk konsumsi air ya. Jadi dalam sertifikasi, dalam penilaian, jika dalam memproduksi suatu produk bisa mengurangi 20% penggunaan air baku dari tahun sebelumnya, bisa mendapatkan nilai 3. Itu. Berikutnya. Nah, incoming management dari yang kita bahas yaitu mencakup strategi untuk mengelola penerimaan produk atau bahan baku yang ramah lingkungan ke dalam rantai pasok. Ini bisa melibatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan pelacakan dan pengelolaan bahan baku yang berasal dari sumber-sumber yang berkelanjutan. Selain itu, manajemen penerimaan juga dapat melibatkan pembangunan hubungan dengan pemasok yang memprioritaskan praktik bisnis yang ramah lingkungan. Berikutnya untuk penerapannya. Nah, jadi di sini untuk penerapan incoming management ya, dan jadi perusahaan salah satunya lebih ke poin C, D, E, F, yaitu dengan adanya fokus juga menggunakan produk-produk yang memenuhi standar mutu produk, yaitu tidak ada logam berat dan nilai VOC yang ditentukan. Lalu untuk sistem manajemen lingkungan, perusahaan memiliki ISO 14001 yang fokus terhadap lingkungan. Lalu untuk produk-produk yang menggunakan kemasan karton, yaitu mendapatkan nilai lebih untuk kemasan yang terbuat dari 100% bahan daur ulang. Itu. Berikutnya. Nah, kebijakan harga ini mencakup pemahaman tentang bagaimana harga ditentukan dalam konteks rantai pasok hijau. Hal ini melibatkan penilaian biaya produksi, biaya lingkungan, biaya faktor lain yang memungkinkan mempengaruhi penetapan harga pada produk layanan yang ramah lingkungan. Memiliki pemahaman yang kuat tentang hal ini memungkinkan perusahaan untuk menetapkan harga yang lebih kompetitif sambil mempertimbangkan dampak lingkungan yang dari produk atau layanan yang mereka tawarkan.
Penerapannya itu berikutnya. Dari sisi perusahaan tentunya kebijakan harga ini sangat menentukan ya, sehingga untuk harga sertifikasi ini bisa memberikan dampak pada kualitas produk dan juga branding kepada suatu perusahaan agar menjadi lebih baik dan kompetitif. Dari sisi lingkungan, aktivitas audit yang dapat dilakukan secara online atau pembuatan laporan yang sudah bisa menggunakan soft copy, sehingga membuat pembuatan laporan tidak perlu lagi dicetak ya atau di print, dan dapat minimalisir biaya transportasi sehingga meminimalisir emisi karbon kendaraan, dan dalam pembuatan laporan menggunakan soft copy bisa meminimalisir penggunaan kertas. Itu. Selanjutnya, Ini slide terakhir ya Mas ya. ya, oke, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih Mas Ferdian, Mas Dedi. Oke, terima kasih Mas Fakih, Mas Dedi. Sepertinya sudah cukup dari kelompok 6 untuk presentasi kita. Mungkin nanti untuk diskusi selanjutnya bisa kita lanjutkan setelah kita mengupload video ini ke YouTube. Ya. Dan jika ada pertanyaan lanjutan perihal saya di Cisco, Bang Dedi di Bali Tower, dan Mas Fakih di sertifikasi, bisa kita lanjutkan ya di offline. Dari kami, sekian dan terima kasih waktunya. Ibu Dewi Nusraningrum, terima kasih banyak untuk memberikan kesempatan pada kami. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya, Bu Terima kasih. Dewi dan rekan-rekan. Oke.